Di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jadi bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Kok ini berantakan sih? Ini juga. Kenapa belum dicuci? Baput! Baput! Ada apa? Aku mau manggil. Aku pergi dulu ya. Ada apa, Bu? Kamu ini pemalas banget, kerjanya main terus. Ini juga. Helm sama motor siapa? Emang ini tahun berapa sih? Kan ini tahun 2023, Bu. Berani kamu nyolot? Daripada kamu jadi anak durhaka, mending kan beres semua ini. Ini juga. Cuci baju ini. Tapi, Bu, itu semua kan barang-barang bawang merah. Heh, apa? Apa sih sebut-sebut? Itu kan pekerjaan kamu. Hei, mending kamu cuci. Ya, Bu. Cucinya sampai bersih. Aduh, gimana ya? Soalnya jauh banget. Tidak, bawang putih tidak marah kok. Hanya saja, bukankah wajar manusia merasa lelah? Tetapi baput tetaplah baput. Ia akan tetap mengerjakan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Bah! Ya, tidak salah. Itu adalah bawang bombay. Cie disuruh lagi ya? Ya nih, rutinitas. Temenin aku yuk. Ayo, siap. Kamu jangan sedih ya. Kalau ada apa-apa, cerita aja sama aku. Meskipun lelucon yang sering dibuatnya sama sekali tidak lucu, tapi bagi bawang putih semua itu menakjubkan. Mungkin kehadiran bawang bombay tidak dapat merubah nasib, tapi semenjak ada bawang bombay, bawang putih tahu apa arti seorang teman. Obrolan mereka tidak seserius itu kok. Terkadang Baik, aku capek sekali. Sama aku juga. Sedikit kata, bolehkah sebagai teman yang baik, bawang bombay selalu membantu bawang putih hingga akhirnya Bombay, pulang. Ibuku memanggilku. Udah pulang saja. cinta? Mengapa ya nasibku begini? ketika tengah asik meratapi nasib, bawang putih menyadari sesuatu. Bawang putih tak menyadari jika sepotong kain milik saudara tirinya hanyut di sungai. Ia pun merasa sedih, berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum, atau diusir dari rumah. Bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai, hingga pada akhirnya dia menyerah, dan tiba-tiba Wahai anak muda, apa geranganmu? Siapa Anda? Aku tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu di mana baju. Ikutlah denganku. ya tentu saja perempuan tua itu tahu di mana kain itu, Memangnya di mana baju? tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkan ke bawang putih. Satu syarat. Syaratnya ia harus bekerja membantu perempuan itu. Kau hanya perlu
membantuku sedikit saja. Karena sebelumnya ia terbiasa bekerja keras, hingga akhirnya ia bersedia membantu perempuan tua itu. Hati-hati ya, Nek. Iya, Cu. Sini ya, Nek. Iya, Cu. Apa saja yang bisa aku bantu untukmu, Nek? Oh, mari, Nak. Oh, itu baik, Nek. Oh iya, Nek, sekarang sudah sore. Aku harus pulang, nanti ibuku memarahiku. Bolehkah sekarang Nek memberikan bajunya? Iya, Nak, sebentar ya. Nak, kemarilah. Ini, Nak, bajunya. Iya, terima kasih ya, Nek. Aku pulang ya, Nek. Nanti ya, Nak. Iya. Tunggu sebentar, Nak. Ada apa, Nek? Marilah. Ini, Nak, ada hadiah untukmu. Nah, kamu sudah membantu nenek. Ada labu besar dan labu kecil. Labu kecil aja, Nek, itu sudah lebih dari cukup. Ya, Nak, ambil saja. Terima kasih ya, Nek. Aku pulang lagi ya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung disambut dengan amarah ibu dan saudara tirinya. Bisa di mana kamu? Nyuci baju segini aja lama. Sebenarnya, Bu, Bawang Putih pun menceritakan alasan mengapa dia bisa terlambat. Dari hanyutnya baju bawang merah, bertemu dengan seorang nenek tua, hingga dia mendapat hadiah berupa sebuah labu. Oh, ini hadiahnya. Labu kecil ini. Hah? Perhiasan? Benar, serakah. Ibu tiri dan bawang merah langsung mengambil semua perhiasan-perhiasan itu. Tadi kamu bilang ada labu besar. Kenapa kamu nggak ambil yang besar saja? Bu, kita nggak boleh serakah. Ah, kamu. Setelah kejadian itu, Ibu tiri menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang bawang putih lakukan, dan segera membawa pulang labu besar yang bawang putih ceritakan. Keesokan paginya, bawang merah melakukan persis seperti yang bawang putih ceritakan. Namun, di sisi lain bawang bombay mengetahui itu. Aku harus melaporkan ini pada Bagor. Suatu kejadian langka bagi bawang bombay melihat bawang merah yang diratukan oleh ibunya dengan mencuci baju di sungai. Satu yang ia pikirkan saat ini yaitu melaporkan kejadian ini pada bawang goreng. Bawang goreng! Bawang goreng! Ada apa, Bang Boy? Tahu nggak sih? Apa? Tadi kan aku ke sungai. Lihat bawang merah lagi nyuci. Ya, bawang goreng. Ia adalah cucu dari nenek tua yang memberi pilihan labu kepada bawang putih sebagai wujud terima kasih karena telah membantunya. Aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, udah. Tidak lama setelah itu, nenek pulang dan bawang goreng segera memberitahu apa yang telah diceritakan oleh bawang bombay. Nek, nenek udah datang. Ya, Cu. Tadi bawang bombay cerita, jadi Tidak lama setelah itu, nenek pun bergegas untuk pergi ke sungai. Kalau begitu, Nenek pergi dulu ya, Cu. Ya, Nek, hati-hati di jalan ya. Iya, Cu. ya Tuhan, lindungilah nenek dari niat jahat bawang merah. Meskipun
identitas neneknya itu tidak ia ketahui, bawang goreng tetap menyayangi neneknya. Sejujurnya, ia sangat ingin bertanya dari mana nenek mendapatkan labu yang isinya perhiasan itu. Bahkan, ia pun tidak tahu kemana neneknya pergi selama ini. Tolong! Tolong! Siapa itu? Apa yang perlu aku lakukan? Kau hanya perlu membantuku sedikit saja. Nenek tua pun mengajak bawang merah untuk pergi ke rumahnya. Tetapi, bawang merah menolak untuk menolong nenek, lalu merebut paksa labu besar dan membawanya pulang. Aku harus apa, Nek? Maukah kamu bantu nenek mengangkat daun-daun itu? Aduh, aku capek banget, Nek. Itu apa, Nek? Itu labu besar, nak. Beriku saja ya. Jangan, Cu. Kenapa, Nek? Sulit banget sih. Ibu! Ibu, ini lampunya. Wah, kamu anak yang sangat pintar. Ibu menyayangimu. Ayo kita buka. Ayo, Bu. Alangkah terkejutnya Ibu Tiri dan bawang merah bahwa isi labu besar tersebut tidaklah berisi perhiasan, melainkan ular berbisa yang berhasil menggigit Ibu Tiri. Tolong! Ibu! Ibu digigit ular, Bang Putih. Astaga, jangan-jangan aku harus segera menemui Bagor. Tentu saja, Bang Bombay merasa kejadian ini begitu janggal. Jadi, ia bertekad untuk menemui bawang goreng dan neneknya. Astaga, siapa itu? Bawang goreng, bawang goreng. Iya, Bamboy, ada apa? Bawang goreng, ibu tirinya bawang putih kena patuk ular. Bang Bombay menceritakan semua kejadian itu pada bawang goreng. Sejujurnya, bawang goreng juga tidak mengetahui apa-apa mengenai hal ini. Oleh sebab itu, ia memanggil neneknya. Nenek! Iya, Cu. Kemarilah. Ada yang ingin kami bicarakan. Ayo, Nek, dulu. Bawang Bombay menceritakan semua yang terjadi. Begitupun dengan bawang goreng. Mereka bingung, tetapi mereka merasa kejadian ini ada sangkut paut dengan bawang merah yang mencuci baju di sungai beberapa saat yang lalu. Nenek memahami apa yang mereka bicarakan. Nenek juga menjelaskan mengapa semua itu bisa terjadi. Tetapi, karena bawang putih yang sebelumnya membantu nenek dengan tulus, maka nenek meringankan hati memberi ramuan penyembuh untuk Ibu Tiri. Tetapi, nenek berpesan bahwa ramuan tersebut akan bekerja dengan baik jika diiringi permintaan maaf yang tulus. Bawang Bombay dan bawang goreng pun bergegas menuju rumah Baput, Bamer, dan Ibu Tiri. Bamboy, kalian bawa ramuan ini untuk ibumu agar ibumu bisa sembuh. Tapi dengan satu syarat. Sesampainya di sana, bawang goreng dan bawang bombay menjelaskan syarat-syarat yang disampaikan oleh nenek sebelumnya. Tugas kita sudah selesai. Ya sudah, mari kita pulang. Setelah bombay dan bagor pulang, bawang putih dan bawang merah memberi sang ibu ramuan penyembuh. Beberapa saat kemudian, sang ibu siuman. Bawang merah menjelaskan semua yang terjadi. Begitupun syarat-syarat yang dijelaskan oleh Bamboy dan Bagor sebelumnya. Ibu menyesal telah berbuat salah kepadamu. Aku juga minta maaf, Bawang Putih. Selama ini aku sudah jahat kepadamu. Bawang merah dan Ibu Tiri meminta maaf kepada bawang putih
atas perlakuan mereka pada bawang putih selama ini. Sejak lama aku telah memaafkan kalian, karena kalian adalah keluargaku. Begitulah akhir kisah dari bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan Ibu Tiri mulai belajar setiap harinya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jauh dari sifat yang jahat, kasar, dan serakah.